Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini atau dalam kesempatan video ini saya akan memaparkan tentang proses belajar mengajar dalam perspektif pendidikan Islam. Ini sangat berhubungan erat dengan ilmu kependidikan, terutama dalam pendidikan Islam gitu ya, karena setiap proses pendidikan itu pasti mengalami proses belajar mengajar, atau dalam istilah lain disebut dengan istilah pendidikan Islamnya begitu ya, disebut dengan ta'lim gitu ya, proses pembelajaran. Nah, untuk itu kita perlu pahami bagaimana proses belajar mengajar itu bisa berlangsung dalam perspektif pendidikan Islam, karena ini akan mempengaruhi pemahaman kita terhadap pencapaian tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Oke, langsung saja. Ya. Kita pahami dulu definisinya dari belajar mengajar ya. Belajar merupakan suatu proses yang di dalamnya terjadi suatu interaksi antara satu individu dengan individu atau lingkungannya dan menghasilkan perubahan yang relatif tetap atau konstan pada individu tersebut. Nah, jadi ini ada subjek ya, individu, dan juga dengan faktor yang mempengaruhinya ya. Di sini bisa individu lain ataupun lingkungan. Nah, nanti kita akan bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja. Nah, tetapi yang pasti ini berhubungan dengan interaksi seseorang dengan orang lain dalam proses belajar mengajar ataupun dengan lingkungannya. Ya, sehingga dari proses interaksi itu menghasilkan pengaruh gitu ya, menimbulkan pengaruh dan menghasilkan satu perubahan yang itu sifatnya relatif tetap gitu ya, konstan. Karena itulah efek dari proses belajar itu seperti itu. Ya, ada proses perubahan yang relatif tetap. Nah, kemudian dari proses mengajar ya, mengajar itu adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengajar, atau dalam hal ini adalah kita sebut sebagai pendidik, untuk menciptakan situasi belajar yang efektif dan kondusif demi tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, jadi ini proses belajar itu selalu melibatkan pendidik gitu ya. Meskipun ada istilah belajar mandiri misalkan begitu, belajar mandiri tetap harus membutuhkan yang namanya pendidik di sini untuk memastikan proses belajar yang terjadi itu mampu mengarah ya pada tercapainya tujuan pembelajaran ini. Karena yang namanya belajar itu akan atau harus gitu ya, harus mencapai tujuan pembelajaran gitu, sehingga peran serta pendidik ini sangat penting. Meskipun di zaman teknologi canggih sekarang banyak proses pembelajaran itu yang bisa dilaksanakan secara mandiri oleh seseorang atau oleh seorang individu gitu ya. Tetap proses pembelajaran terutama dalam perspektif pendidikan Islam yang berhubungan dengan pemahaman keislaman, pemahaman terhadap nas-nas Al-Quran maupun hadis, itu proses belajar itu mesti disertai dengan peran serta pendidik gitu ya. Dan akan tetapi pemahaman dari pendidik ini atau pengajar gitu ya, nah itu bisa sangat luas maknanya ya. Tadi misalnya dalam proses belajar yang mandiri, seseorang yang belajar sendiri, apakah dari buku ataukah dari internet misalnya begitu. Nah, itu bisa dimaknai bahwa gurunya itu adalah sosok yang invisible gitu, tidak diketahui atau tidak dapat terlihat gitu. Kalau kita belajar secara konvensional, ada guru ya, siswa belajar, ada guru yang mengajar. Nah, misalnya mahasiswa berkuliah, ada dosen yang mengajar, ada ustadz yang mengajar ketika kita belajar agama atau belajar mengaji begitu ya. Nah, jadi kalau proses belajar individu tetap saja itu pasti ada gurunya. Gurunya misalnya belajar dari buku, maka penulis buku itulah secara tidak langsung menjadi gurunya.
Nah, belajar dari internet, maka penulis atau pembuat konten dari internet itulah sebagai gurunya. Jadi pada prinsipnya tidak pernah bisa dilepaskan itu proses belajar mengajar dari ketersediaan guru atau pendidik ya, ataupun pengajar gitu. Jadi ini dari definisi belajar mengajar itu kita bisa pahami ada pembelajar gitu ya. Ada pembelajar dan ada pengajar. Atau dalam konsep pendidikan secara umum ada peserta didik atau perdik kita singkat. Kemudian ada pendidik. Gitu. Nah, jadi itu tidak bisa dilepaskan, pasti akan selalu ada. Gitu ya. Nah, kemudian ketika kita berbicara belajar mengajar dan subjek objek yang terlibat dalam proses itu terjadi interaksi tadi itu. Nah, jadi interaksi itu yang paling utama gitu ya. Yang paling utama dalam proses belajar mengajar itu adalah interaksi antara individu dengan individu. Itu maksudnya bisa dimaknai sebagai interaksi antara guru dengan murid atau bahkan murid dengan murid gitu. Nah, sehingga kita bisa gambarkan bahwa proses interaksi dalam proses pembelajaran itu bisa sangat banyak. Interaksi dalam proses ini ya, PBM atau proses belajar mengajar. Ini bisa sangat banyak. Bisa guru sebagai tokoh sentral dalam pembelajaran yang konvensional gitu ya. Kita singkat dengan G lah untuk guru. Kemudian di sini ada siswa. Ya, jadi di sini bisa ada interaksi antara guru dengan siswa. Baik itu secara satu arah maupun dua arah. Kemudian kalau dalam satu kelas misalnya, tentu saja interaksinya bisa lebih kompleks lagi karena bisa melibatkan banyak komponen siswa. Nah, gitu ya. Seperti ini. Kemudian interaksi itu juga tidak hanya terjadi dari guru kepada siswa ataupun sebaliknya, tetapi antar siswa bisa berinteraksi ya. Seperti itu. Jadi interaksi dalam proses belajar mengajar itu terjadi sangat kompleks kalau dalam proses yang kelas gitu ya, dalam proses belajar mengajar di dalam kelas maksudnya. Nah, jadi ini yang perlu diupayakan sebetulnya, karena pada prinsipnya tadi belajar mengajar itu kalau tidak ada interaksi itu akan sulit menghasilkan satu proses perubahan gitu ya. Intinya kan ini ada perubahan. Nah, kalau tidak ada interaksi, tidak ada guru yang menyampaikan materi pelajaran, tidak ada siswa yang bertanya dan menyampaikan apapun yang diperlukan dalam proses pembelajaran gitu ya. Nah, intinya interaksi itu. Kalau tidak ada interaksi, maka sulit untuk proses belajar mengajar itu mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian kembali kepada proses perubahan gitu ya. Terjadinya perubahan itu menjadi sesuatu hal yang perlu untuk dicapai dalam proses pembelajaran. Tentu saja perubahan yang dimaksud itu adalah perubahan-perubahan yang positif. Nah, dalam proses pembelajaran inilah dari perubahan yang dituju itu adalah perubahan-perubahan yang memberikan daya manfaat kepada peserta didik maupun kepada guru. Ya, terutama inilah peserta didik yang sebagai objek pendidikan, objek pembelajaran. Apa misalnya perubahannya? Ada beberapa poin penting. Misalnya dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi yang sesuatunya tidak bisa menjadi bisa. Dari sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi baik. Nah, maka ini tolak ukur yang paling sederhana dalam proses pembelajaran. Maka harus bisa diusahakan dari proses yang terjadi itu merubah sesuatu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu bagi peserta didik. Begitupun yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak baik menjadi baik. Nah, menjadi anomali tentu saja ketika proses pembelajaran itu menjadikan siswa yang tadinya misalnya tidak tahu menjadi tetap tidak tahu. Nah, itu tidak ada perubahan. Artinya ada stagnansi di situ, ada permasalahan atau disebutnya dalam proses pembelajaran itu failure, kegagalan dalam atau kesulitan dalam proses pembelajaran. Nah, itu perlu ditindaklanjuti. Karena pada prinsip dasarnya gitu ya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, itulah tujuan dari proses belajar mengajar. Begitupun tidak bisa menjadi bisa.
tidak baik menjadi baik. Kalau seorang siswa yang tadinya tidak baik menjadi tambah tidak baik, itu ada persoalan dalam proses pembelajarannya. Maka itu yang harus dibenahi gitu ya. Nah, interaksinya seperti apa dalam proses pembelajaran itu? Nah, peran guru yang bertindak sebagai orang dewasa, pendidik gitu ya, pengajar, perlu meningkatkan kompetensinya supaya proses pembelajaran itu bisa mencapai minimal pada prinsip dasar ini, tujuan-tujuan yang dasar gitu ya. Terlebih tujuan dari setiap pembelajaran itu kan ada ininya, tujuannya masing-masing gitu ya. Misalnya ya paling sederhana ya di luar ini ya memahami materi-materi pelajaran dan bisa mengamalkannya, itu kan sesuatu hal yang mutlak gitu ya. Dalam proses pembelajaran itu harus tercapai tujuan-tujuan itu gitu. Nah, kemudian dalam perspektif Islam tentu saja belajar ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sehingga dalam penetapan hukum belajar itu sendiri menjadi sesuatu hal yang wajib bagi umat muslim. Banyak tuh hadis-hadis yang memerintahkan umat Islam untuk menuntut ilmu ya, atau ta'lim tadi istilahnya. Misalnya satu hadis yang paling masyhur itu ada talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah, sifatnya fardhah. Fardu ya, kewajiban, dan ini sifatnya fardunya fardu ain, baik itu bagi muslim laki-laki maupun yang perempuan. Jadi wajib. Ada misalnya hadis lagi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini konsep long life education. Belajar sepanjang hayat. Tuntutlah ilmu kata Rasul dari buayan ya, dari mulai lahir ilal lahdi sampai kepada liang lahat. Jadi belajar itu adalah proses yang tidak pernah berhenti sepanjang kehidupan seorang manusia. Dari mulai dia lahir, dia belajar. Dari mulai lahir itu dia belajar. Ketika dia menangis, ketika dilahirkan gitu ya, saat dilahirkan, itu dia belajar sebetulnya. Dia belajar bagaimana merespon kondisi lingkungannya gitu ya. Dia lapar, dia menangis, itu juga merespon. Artinya di situ ada proses belajar. Kemudian beranjak dewasa, belajar berbicara, belajar berjalan, ya, belajar mengucapkan kata-kata yang mulai disusun gitu ya, kata per kata. Nah, kemudian dewasa belajar berbagai ilmu pengetahuan, sampai dia mau mati pun belajar. Bagaimana proses belajar orang mati itu, misalnya dia harus bisa membedakan mana godaan yang dialami dalam proses sakaratul maut itu mengarahkan pada hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk misalnya gitu kan. Dalam beberapa keterangan kan keyakinan orang Islam begitu. Sehingga oleh karena itu dia ditalkin tuh dalam proses ketika dia sakaratul maut itu ditalkin mengucapkan syahadat, mengingat Allah dan lain sebagainya. Nah, itu kan proses ya, proses belajar gitu. Nah, itu mutlak dalam kehidupan ini pasti selalu belajar dalam sepanjang hayat itu. Seperti itu. Begitupun dalam proses mengajar, tentu saja ada dalam perspektif Islam ya, itu ada keterangan-keterangan yang misalnya barang siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka baginya itu diberi pahala oleh Allah sebagaimana pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Atau dalam redaksi hadisnya itu mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Ya. Jadi orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain meskipun hanya satu kebaikan, ya maka ketika diamalkan oleh orang yang dikasih tahu itu pahalanya kebagian tuh orang yang ngasih tahu gitu. Nah, ini berlaku juga pada kebalikannya. Barang siapa yang menunjukkan pada keburukan, ketika dilakukan keburukan itu, maka orang yang ngasih tahu keburukan itu akan mendapatkan dosanya juga gitu ya. Nah, jadi disebutnya itu amal jariyah gitu ya, amal jariyah. Maka ada lagi satu keterangan hadis ini yang banyak sekali dikutip. Nah, di antaranya adalah iza mata bna adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin
sholihin yad'ulah. Ketika mati seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga, doa anak soleh gitu ya, yang selalu mendoakan. Nah, jadi yang nomor 2 tadi, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat ini tentu saja didapatkan dari proses belajar mengajar. Ya. Maka baik yang belajar maupun yang mengajar itu bagi Allah terdapat pahala yang begitu besar. Nah, jadi dalam perspektif Islam tentu saja proses belajar mengajar ini tidak bisa dilepaskan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan ataupun tujuan beragama itu sendiri, bahkan tujuan hidup begitu ya. Oke. Kemudian tentu saja dalam proses belajar itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlangsungnya proses pembelajaran atau belajar mengajar. Nah, ini secara umum bisa dibagi ke dalam 2 hal, 2 faktor gitu. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau dari si pembelajar itu sendiri ya. Apa? Misalnya ini kecerdasan. Kemudian motivasi, kesiapan fisik maupun psikis. Orang yang cerdas itu menjadi faktor pendukung dalam proses belajar, dia akan lebih cepat dibandingkan orang yang kecerdasannya relatif kurang, misalnya begitu ya. Nah, orang yang IQ-nya tinggi itu akan lebih mudah dalam menerima pembelajaran yang berlangsung. Nah, dibandingkan dengan orang-orang yang IQ-nya lebih rendah gitu. Itu sudah menjadi sesuatu hal yang faktor mutlak, itu tidak bisa dihindarkan, itu pasti menjadi faktor yang sangat penting. Nah, kemudian ada lagi motivasi, misalnya motivasi itu semangat belajar gitu ya, dia memiliki daya juang, itu motivasi dalam proses belajar juga mempengaruhi. Siswa yang atau peserta didik yang semangat belajarnya rendah, maka proses belajar mengajar itu cenderung lebih sulit begitu ya, lebih sulit dibanding siswa-siswi yang memiliki motivasi belajar tinggi gitu ya, akan mudah menangkap materi-materi yang diajarkan oleh guru. Itu berpengaruh itu. Kemudian juga kesiapan fisik maupun psikis, ini juga psikis sebetulnya berhubungan dengan motivasi juga ya, tapi misalnya ada yang lebih detail lagi, faktor psikologis itu yang berhubungan tidak tetap ya. Kalau motivasi biasanya lebih statis gitu, tapi kalau faktor psikis secara detail itu bisa dinamis gitu ya. Kadang-kadang psikis itu kan sesuatu yang mempengaruhi kejiwaan gitu ya, mental lah gitu ya. Nah, mental ini fluktuatif sifatnya, kadang dia bagus, kadang dia kurang bagus. Nah, ternyata psikis ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal juga sebetulnya ya. Maka kemampuan seseorang dalam mencerna faktor-faktor eksternal itu bisa juga mempengaruhi faktor internal nantinya. Nah, ini berhubungan dengan psikis. Misalnya ada masalah keluarganya di rumah, itu bisa terbawa sampai ke dalam kelas. Nah, maka proses pembelajaran juga perlu diperhatikan faktor lingkungan keluarganya, faktor lingkungan bermainnya, karena itu akan berpengaruh pada psikis seseorang, mental gitu ya. Begitupun fisik nih. Kalau fisik ya, anak yang sakit itu cenderung lebih sulit untuk belajar. Mohon maaf, anak yang kekurangan fisik, misalnya cacat begitu ya, itu juga akan mengalami kesulitan belajar. Misalnya matanya agak minus nih atau rabun gitu ya, itu akan mempengaruhi dalam proses belajar. Maka untuk menyiasati itu, ini guru harus paham. Misalnya diketahui ada seorang anak yang matanya rabun atau minus gitu ya, maka jangan ditempatkan pada posisi yang si siswa itu tidak bisa menjangkau materi-materi pelajaran yang sifatnya apakah itu gambar ataukah itu tulisan yang biasanya disediakan di depan kelas. Nah, maka positioning itu juga menentukan. Posisi menentukan prestasi dalam istilahnya begitu. Begitupun faktor-faktor fisik yang lain ya, selain mata tadi ya, berbagai indera intinya ya. Ini fisik ini berhubungan dengan indera.
Indra itu kan ada banyak ya. Ada penglihatan, ada peraba, ada perasa, ada pendengaran ya. Itu mempengaruhi. Nah, kemudian faktor eksternal ini juga sangat berpengaruh. Misalnya lingkungan belajar tadi. Yang lingkungan belajar ini bisa mempengaruhi faktor psikis juga. Lingkungan belajar bisa di lingkungan belajar sekolah tentu saja, lingkungan belajar sekolah yang mendukung sekolahnya, lingkungannya bagus gitu ya, guru-gurunya suportif, kemudian rekan-rekan rekan-rekan sejawatnya gitu ya, sepermainannya itu bagus lingkungannya, maka itu akan memberi dampak atau menjadi faktor yang juga menentukan dalam proses pembelajaran. Ya, bukan hanya lingkungan di sekolah, tetapi tadi lingkungan belajar yang dari rumah, lingkungan yang di pergaulannya atau di masyarakatnya gitu, itu juga akan memberikan pengaruh dalam proses pembelajaran. Karena itu sifat proses belajar mengajar itu integratif gitu ya, tidak hanya bertumpu pada satu lingkungan di sekolah saja, tidak bisa. Semuanya itu berhubungan, korelatif ya, ada hubungan antara sekolah dengan masyarakat dengan lingkungan rumah ya, keluarga gitu ya, keluarga dengan sekolah, itu tidak bisa dilepaskan semuanya. Maka lingkungan belajar ini menjadi sesuatu hal yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Kemudian faktor eksternal yang lain itu ada misalnya sarana prasarana atau fasilitas. Fasilitas belajar itu juga sangat menentukan. Nah, ini terbukti ya, bahwa misalnya sekolah yang berada di perkotaan yang biasanya memiliki fasilitas yang lengkap, itu dalam proses belajar mengajarnya akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan, dibanding misalnya sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil yang mana fasilitasnya sangat sulit, akses menuju ke sekolah juga sangat berat misalnya begitu ya, sangat jauh ya. Itu juga mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Sehingga itulah ada pembeda-pembeda di situ. Sekolah yang memiliki fasilitas lengkap, sarana prasarana belajar yang mendukung, itu akan bisa menunjang proses pembelajaran sehingga pencapaian tujuan pembelajaran itu bisa dicapai dengan optimal, kira-kira begitu. Ini penting sekali. Atau istilah lainnya media ya, media pembelajaran. Kemudian sistem belajar itu sendiri, ada sistem belajar itu luas ya. Misalnya, nah ini dipengaruhi oleh sistem secara umum ataupun sistem di kelas gitu ya, sistem pembelajaran secara umum dari misalnya sistem kurikulum ataupun kebijakan di sekolah gitu ya, itu umum. Ada juga sistem belajar yang memang itu khusus diterapkan di dalam kelas oleh gurunya, jadi ini berpengaruh. Nah, misalnya kurikulum juga sangat berpengaruh. Kurikulum itu sistem ya, sistem secara global atau secara umum. Itu akan memberikan pengaruh ya, menjadi faktor-faktor penentu dalam proses pembelajaran. Kurikulum yang mendukung itu akan menjadi sistem belajar yang suportif bagi peserta didik. Ya, kurikulum yang mendukung itu seperti apa ya? Tentu saja kurikulum yang bisa membawa peserta didik pada tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan pada umumnya. Nah, kemudian misalnya tadi sistem sekolah ya, sistem belajar di sekolah itu misalnya ada pembiasaan di sekolah. Ya, misalnya ada pembiasaan belajar membaca Al-Qur'an dan Asmaul Husna misalnya sebelum proses belajar, itu pembiasaan dan itu sistem. Itu bisa mempengaruhi. Kemudian sistem yang dilakukan atau yang diterapkan oleh guru di dalam kelas juga sangat berpengaruh. Guru biasanya memberikan asupan-asupan kepada siswa itu sistemik ya. Nah, guru yang memiliki kompetensi yang bagus, yang memiliki daya mengajar yang bagus itu ya, itu akan memberikan pengaruh dalam proses pembelajaran di kelas itu bisa menjadi lebih efektif. Nah, maka sistem inilah yang menjadi sesuatu faktor yang sangat berperan dalam proses belajar mengajar ya, termasuk misalnya penggunaan metode ya, pemanfaatan media atau sarana ini. Kalau tidak dimanfaatkan dengan sistem atau tidak sinkron dengan sistemnya, maka sulit juga gitu ya. Maka ketetapan dalam proses belajar mengajar dengan suatu sistem yang berjalan itu perlu juga atau dibutuhkan juga
kecakapan dari guru dan juga lingkungan ya, lingkungan belajar yang suportif lah begitu, atau yang kompeten seperti itu. Kemudian di luar itu juga ada banyak sekali asas-asas pembelajaran, atau bisa kita sebut dengan prinsip lah gitu ya, prinsip-prinsip pembelajaran. Nah ini kurang lebih ada 8. Ini menurut Ramayulis dalam buku Ilmu Pendidikan Islam disebutkan ada 8 setidaknya asas-asas pembelajaran itu. Yang pertama adalah asas aktivitas, di mana proses belajar itu dikatakan berhasil harus melalui berbagai macam aktivitas fisik maupun psikis ya. Artinya di sini ada sesuatu hal yang memang itu sifatnya beraktivitas itu memberikan atau melakukan sesuatu hal yang aktualitatif gitu ya, aktualitatif dari proses pembelajaran atau dari materi yang diajarkan gitu. Itu penting. Belajar mengajar sendiri itu juga merupakan aktivitas. Kalau tidak ada aktivitas, bagaimana bisa terjadi proses pembelajaran gitu. Jadi dalam hal ini kembali kepada interaksi tadi itu. Nah interaksi itu juga bisa lebih lanjutnya bisa menuju kepada aktivitas. Maka itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran gitu ya. Kemudian asas motivasi. Nah motivasi juga menjadi sesuatu hal yang sangat penting tadi. Maka seorang guru perlu sebelum melakukan pembelajaran misalnya memberikan motivasi kepada peserta didik supaya semangat belajarnya, supaya tidak tidak sulit dalam proses belajar mengajar itu. Bagaimana caranya itu teknis ya, sangat taktis gitu. Nah itu bisa dilakukan dengan upaya-upaya pendekatan, menggunakan metode yang menarik atau disesuaikan dengan media yang tersedia dan lain sebagainya. Itu banyak sekali strategi ya. Bahkan dalam proses pembelajaran itu dulu Ki Hajar Dewantara menyampaikan semboyan lah katakanlah gitu ya, semboyan atau prinsip-prinsip yang memang ini berhubungan dengan motivasi. Dalam logo Kemendikbud juga kan begitu ya. Salah satunya yang diambil dari kata-kata Ki Hajar Dewantara dulu itu, Tuturi Handayani gitu ya, Tuturi Handayani. Jadi itu adalah salah satu bentuk motivasi. Jadi sebetulnya ada yang namanya sistem Among gitu ya. Sistem Among itu ada tiga peribahasa lah gitu ya, atau tiga ungkapan yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ing madya mangun karso, ing ngarso sung tulodo dulu. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Jadi guru itu harus bisa menempatkan posisi ing ngarso sung tulodo ketika berada di depan, memberikan teladan. Nah itu juga kan merupakan sesuatu hal yang penting dalam proses pembelajaran. Ing madya mangun karso ketika di tengah membangun motivasi ya, memberikan semangat. Tuturi handayani ketika berada di belakang, guru itu memberikan dorongan-dorongan yang itu bisa memberikan efek dalam proses pembelajaran bagi peserta didik. Nah itu namanya sistem Among. Nah, asas pembelajaran juga gitu ya. Kemudian yang ketiga asas individualitas. Artinya seorang guru perlu memahami bahwa dalam satu kelas itu terdapat banyak siswa. Dari banyak siswa itu ada prinsip individualitas, ada perbedaan-perbedaan individu, ada kekhasan masing-masing siswa. Ada yang mungkin IQ-nya tinggi, ada yang IQ-nya sedang, ada IQ-nya rendah. Nah itu perlu dilakukan pendekatan dalam proses pembelajaran itu supaya semuanya bisa menerima pembelajaran, bisa menerima materi dengan baik. Semuanya bisa memahami dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu harus dipahami individualitas itu. Tidak disamaratakan, tidak bisa. Ya, ada siswa yang bagus dalam hal logika. Ya ada siswa yang kurang bagus dalam logika, tapi misalnya bagus dalam hal estetika ya, dalam hal seninya bagus. Ada yang tidak bagus juga dalam hal estetika tapi dia
aktivitas fisiknya bagus, dia bagus dalam olahraga misalnya gitu. Itu keistimewaan atau kekhasan individu, itulah yang disebut dengan asas individualitas. Jadi itu perlu dipahami. Jadi tidak disamaratakan. Nah, sistem belajar yang mungkin masih banyak diterapkan sekarang itu masih memukul rata semua peserta didik. Nah, seakan-akan memaksa ikan untuk bisa memanjat pohon gitu ya. Ikan kan bisanya hanya berenang, tapi kalau dipaksa untuk memanjat pohon dia tidak akan bisa gitu. Atau memaksa kera ya, yang mana dia keahliannya itu memanjat untuk menyelam, ya nggak bisa. Harus bisa dipahami bahwa asas individualitas ini menjadi sesuatu hal yang penting dalam proses pembelajaran. Kemudian asas keperagaan. Nah, asas keperagaan ini merupakan sesuatu hal yang memang itu di dalam proses pembelajaran itu perlu dilakukan, karena istilahnya kalau belajar tapi tidak dilakukan itu nonsense gitu ya. Dalam satu keterangan di dalam bahasa Arab dikatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin ya. Ilmu yang tidak diamalkan itu laksana pohon tanpa buah. Jadi kalau pohon gitu ya, kalau pohon tumbuh sampai besar itu bagus gitu ya. Tapi kalau tidak berbuah, manfaatnya kurang gitu ya. Manfaatnya kurang. Padahal di dalam Al-Qur'an dikatakan di dalam surat Ibrahim itu dikatakan alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama gitu kan, dan seterusnya. Itu disampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa pohon yang baik itu adalah pohon yang akarnya menembus bumi sehingga dia mencengkram dengan kuat gitu ya. Sementara batang dan ranting-rantingnya itu menjulang ke atas sehingga dia menjadi pohon yang kuat, pohon yang rimbun gitu ya. Dan kemudian di ayat berikutnya dikatakan dari pohon itu menghasilkan buah-buahan yang bisa dimanfaatkan dan bisa bermanfaat bagi pohon itu sendiri dalam proses mengembang biakan gitu ya. Jadi pohonnya bagus, buahnya juga bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk si pohon itu maupun untuk makhluk lain, untuk hewan misalnya bisa dikonsumsi, untuk manusia bisa dikonsumsi, itu bagus. Nah itu asas keperagaan gitu. Maka dalam proses belajar itu ada yang namanya learning by doing. Harus dipelagakan. Ya, maka dalam proses peragaan ini atau di pengamalan gitu ya istilahnya, pengamalan ini menjadi sesuatu hal yang penting dalam proses pembelajaran. Kemudian asas keteladanan. Asas keteladanan juga menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan dalam proses pembelajaran, terutama dalam perspektif Islam. Karena ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, itulah maknanya bahwa ada faktor keteladanan dalam proses pembelajaran itu. Ketika guru ingin mengajarkan sesuatu, artinya guru itu harus terlebih dahulu mengamalkannya. Ya, bukan hanya sekedar ngasih tahu, tapi guru itu menjadi teladan. Itu. Terlebih dalam perspektif Islam, dalam proses kehidupan ini itu tidak boleh lepas dari keteladanan seorang rasul gitu ya. Dan dikatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu penting. Ya, kemudian kita percepat asas pembiasaan. Nah, pembiasaan juga ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran, karena tadi kita kembali ke definisi awal. Ya, bahwa proses belajar itu harus menciptakan atau memberikan pengaruh bagi peserta didik, bagi siswa gitu ya. Nah, dari perubahan-perubahan yang diupayakan dalam proses pembelajaran ini harus menghasilkan perubahan yang sifatnya konstan, tetap gitu. Nah, itu tidak bisa dilakukan kalau tidak dibiasakan. Ya, harus dibiasakan. Maka dari proses belajar ini, sesuatu yang biasa akan menjadi kebiasaan gitu. Sesuatu kebiasaan itu akan membentuk karakter. Ya. Dari karakter inilah seseorang bisa dikatakan berhasil atau tidak dalam proses pembelajaran. Ya.
Dia biasa berbuat baik berarti berhasil pembelajarannya. Dia biasa melakukan sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti berhasil proses belajarnya. Dan seterusnya, gitu ya. Itulah proses pembiasaan. Maka ada istilah lain, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Itu adalah proses pembiasaan maksudnya proses pembiasaan yang dilakukan sejak kecil itu akan menerap sampai dewasa. Tetapi kalau pembiasaan itu dilakukan setelah ia dewasa, itu laksana mengukir di atas air. Tidak akan bisa mengukir di atas air itu. Tidak akan bisa. Mengukir di atas batu itu susah, tapi kalau sudah berhasil terukir, itu akan seumur hidupnya akan kekal gitu ya. Sehingga menjadi karakter tadi itu. Nah, dalam peribahasa Arabnya ada man syabba ala syai'in syabba alaih gitu. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Gitu. Kemudian asas korelasi tadi yang sempat saya sampaikan bahwa asas korelasi ini bisa dimaknai sebagai keterhubungan, integrasi antara berbagai lingkungan yang mempengaruhi proses belajar. Bisa juga asas korelasi ini dimaknai sebagai keterkaitan antara materi yang diajarkan dengan kebutuhan si peserta didik. Nah, itu harus berkorelasi. Yang kira-kira bermanfaat dalam kehidupan peserta didik itu harus diajarkan. Itu namanya asas korelasi. Kalau tidak berhubungan, tidak dibutuhkan oleh peserta didik, ya jangan diajarkan dalam pembelajaran gitu ya. Tapi pada prinsipnya bisa dikatakan bahwa korelasi ini keterkaitan dari banyak hal tadi, bisa materi dengan kebutuhan, bisa hubungan antara lingkungan gitu, itu asas korelasi. Kemudian yang terakhir ada asas minat dan perhatian. Jadi pembelajaran yang bagus adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan minat peserta didiknya. Nah, ini menjadi perhatian yang sangat penting. Kalau seseorang sudah minat dalam satu hal tapi tidak dimaksimalkan dalam proses pembelajaran, itu minatnya akan sia-sia. Maka proses pembelajaran yang baik adalah proses belajar yang mengakomodir minat dan perhatian peserta didik, ya itu. Kemudian nah, ini ada bentuk-bentuk pembelajaran. Dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tadi itu, proses belajar mengajar itu perlu diperhatikan bentuk-bentuk pembelajarannya seperti apa saja gitu. Yang pertama ada transfer of knowledge, ya, atau transfer pengetahuan. Ini dasar sekali dalam proses belajar, pasti transfer of knowledge, pengetahuan. Atau ditransfer ya, transfer pengetahuan. Menyampaikan pengetahuan, menyampaikan keilmuan, itu transfer of knowledge. Kemudian transformation of knowledge. Selain transfer pengetahuan juga ada transformasi pengetahuan. Nah, transformasi pengetahuan itu artinya ada proses pencernaan pengetahuan yang dilakukan oleh seseorang. Ketika seorang siswa diberi pelajaran tentang satu hal, maka itu dicerna. Nah, dari proses pencernaan itu kemudian dia memahami. Dari proses memahami itu kemudian dia mengamalkan. Nah, itu namanya transformation of knowledge atau perubahan pengetahuan gitu ya. Kemudian ada development of skill. Development of skill ini adalah pengembangan pengembangan kemampuan gitu ya, atau skill. Ya, jadi seseorang itu pasti punya skillnya di bidang masing-masing, di bidang yang dia minati masing-masing tadi itu, kembali ke asasnya ya, asas minat seseorang gitu ya, atau asas minat dan perhatian gitu ya. Nah, ketika minatnya itu dikembangkan, maka itu akan memudahkan peserta didik dalam proses pencapaian tujuan belajar. Dan yang terakhir, internalization of value, internalisasi nilai atau penanaman nilai. Ini yang penting sekali. Ini kita kembali ke bahasan beberapa video sebelumnya tentang tujuan dan nilai-nilai pendidikan gitu ya. Nah, jadi pendidikan itu pada dasarnya adalah
ini internalisasi nilai. Nilai-nilai apa saja yang perlu disampaikan kepada peserta didik, itulah bentuk pembelajaran begitu. Ya, di dalam Islam ada nilai-nilai keislaman, ada nilai-nilai ketauhidan, ada nilai-nilai akhlak. Itu yang perlu disampaikan dalam proses pembelajaran. Jadi bentuk belajar itu ya seperti itu. Ya, melakukan upaya-upaya penanaman nilai. Intinya itu. Ya. Jadi dari nilai inilah kemudian peserta didik bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang berkarakter, pribadi yang mulia. Nah, jadi itulah kira-kira ya. Seperti itu bahasan tentang proses belajar mengajar dalam pendidikan Islam. Pada intinya proses belajar itu merupakan sesuatu hal yang mutlak diperlukan dalam proses pendidikan secara umum gitu ya, sehingga proses belajar ini merupakan sesuatu hal yang wajib hukumnya bagi setiap individu. Nah, supaya terjadi proses pembelajaran yang baik, maka diperlukan interaksi, baik itu murid dengan guru, murid dengan murid gitu ya, ataupun dengan lingkungan belajar yang lain. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.